Karim wa ala abdi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini kita lanjutkan kembali untuk mutolak kita dari buku Hakikatul Wahyi halaman 64. Ya, kalau di yang tampil ini atau di layar HP Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka buku Hakikatul Wahyi berarti halaman 88. Ya. Kalau di buku aslinya itu 64. Karena kalau di komputer atau di HP kan mulai dari lembar pertama itu halaman pertama gitu maksudnya. Jadi bukan halaman eh, intinya gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, seperti Pak Asep tadi disampaikan ya, mungkin saya nggak akan bisa lama, mungkin mutolah ini kita akan sampai di 545 ya. Kemudian doa bersama. Nanti kalaupun ada pertanyaan ya dipersilakan, bisa dipandu oleh Pak Asep ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah tampil di layar, ini halaman 64 alinea yang terakhir. Di sini beliau bersabda, lalu Allah memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama sekali tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Jadi orang-orang yang memiliki kecintaan yang khusus kepada Allah Ta'ala itu, ya, mereka itu akan diberikan pertolongan yang khas gitu ya, atau mukjizat lah seperti kemarin disampaikan. Jadi yang tidak diberikan kepada orang lain, gitu. Ya, mereka diperlakukan khusus gitu ya. Misalnya sebagaimana halnya Nabi Ibrahim SAW yang karena telah menjadi hamba Tuhan yang benar dan setia, Tuhan menolongnya dalam setiap kali ujian. Nah, salah satu contoh di sini beliau berikan yaitu contoh Nabi Ibrahim SAW. Dari semua nabi-nabi atau rasul dari Allah Ta'ala itu pasti menerima ujian, ya, tapi Tuhan menolongnya gitu. Nah, pertolongan itulah yang disebut dengan mukjizat. Gitu. Ketika beliau dimasukkan ke dalam api dengan cara yang zalim, Allah menjadikan api itu dingin bagi beliau. Dalam Al-Quran disebut ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Jadi dinginlah api itu. Juga ketika seorang raja berakhlak buruk hendak berbuat jahat terhadap istri beliau, Allah menurunkan bala atas tangan-tangan yang berniat jahat itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim SAW atas perintah Allah Ta'ala meninggalkan putra tercintanya Nabi Ismail SAW di lembah sekitar wilayah pegunungan yang tidak ada air, tanaman, dan makanan. Allah Ta'ala pun menyediakan air dan makanan untuknya dari ketiadaan. Ya, jadi pertolongan Allah Ta'ala itu memang nyata ya untuk para nabi dan para rasulnya. Nah, seperti di sini contohnya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putra tercintanya yaitu Nabi Ismail di pegunungan yang tidak ada air, tanaman, bahkan makanan sekalipun. Nah, tapi kemudian Allah Ta'ala menyediakan air dan makanan ya, dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Ya. Bahkan air itu kan sampai sekarang tetap mengalir. Ya. Yaitu air zam-zam itu. Dan tidak pernah akan habis. Nah, jelas bahwa telah banyak manusia yang dibunuh oleh orang-orang zalim. Ya, dimasukkan ke dalam api. Atau ditenggelamkan ke dalam air. Akan tetapi mereka tidak mendapat pertolongan apapun dari Allah Ta'ala. Padahal mereka adalah orang-orang soleh.
Demikian pula beberapa orang dari mereka ada yang istri-istrinya mengalami pelecehan oleh orang-orang biadab. Beberapa di antaranya ada yang anak-anaknya mati kehausan di tengah hutan dan kepada mereka tidak muncul air zam-zam dari ketiadaan. Nah, ini bedanya ya orang pilihan Tuhan atau Rasul atau utusan ya dengan orang-orang soleh lainnya gitu ya. Ya, kalau tadi kan contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan itu. Jadi mendapatkan pertolongan yang khas dari Allah Ta'ala. Tapi yang banyak juga di sini orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang yang zalim, kemudian dimasukkan ke dalam api, ada juga yang ditenggelamkan dalam air, ya, tapi mereka tidak mendapatkan pertolongan ya, dari Tuhan gitu ya. Tidak mendapatkan mukjizat gitu ya, pertolongan yang dari tidak ada menjadi ada gitu. Di sini yang anaknya kehausan ya tidak juga mendapatkan air, bahkan mati kehausan, ada juga yang mati kelaparan dan seterusnya kan gitu. Nah, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perlakuan Allah Ta'ala terhadap setiap orang sesuai dengan kadar hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi dari dua contoh tadi itu ya, bisa kita pahami bahwa Allah Ta'ala memperlakukan hambanya itu sesuai dengan keadaan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Gitu. Ya, seperti kemarin disampaikan ya bahwa kalau utusan Tuhan itu kan memang sudah dipersiapkan ya mulai dari kelahirannya ya sampai mendakwakan diri kan. Berbeda dengan orang-orang yang biasa kan. Ya, kalau orang yang biasa itu kan karena pengalaman ya atau karena didikan ya, sehingga mereka mendapatkan karunia itu kan ya hubungan dekat dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Tapi kalau orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan ya memang dari awalnya pun sudah mempunyai hubungan yang istimewa gitu dengan Allah Ta'ala. Nah, meskipun musibah-musibah menimpa juga para kekasih Allah Ta'ala, akan tetapi pertolongan ilahi selalu nampak jelas menyertainya. Di musibah-musibah itu akan terus menimpa para kekasih Allah Ta'ala gitu. Ya, tapi pertolongannya pun ya ditampakkan gitu. Ditampakkan. Ghairat ilahi tidak akan merelakan apapun yang akan menghinakan dan menistakan mereka. Dan karena cintanya kepada para hamba tersebut, dia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menghapus nama mereka dari dunia ini. Nah, kan kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada hambanya, ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan cintanya kan itu. Atau kecemburuan Tuhan kan itu. Jadi kalau ada orang yang memperlakukan kekasihnya ya pasti Allah Ta'ala akan murka kan itu. Ya, sama dengan kita kan manusia juga kan. Ya. Kalau ada yang mengganggu orang-orang yang kita sayangi ya kayak punya istri atau anak-anak kita kan ya pasti kita akan bela kan. Nah, demikian juga dengan Allah Ta'ala bahkan lebih dari apa yang bisa diperbuat oleh hambanya gitu Allah Ta'ala. Dan nama orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala tadi, yang mendapatkan cintanya tadi tidak akan bisa terhapus ya. Makanya dalam sejarah kan ya, mulai dari Rasulullah, kemudian para sahabatnya, kemudian para orang-orang yang beriman seperti yang Huzur sampaikan dalam beberapa khutbah ya, bulan-bulan yang lalu kan. Itu kan tercatat ya dengan tinta emas kan dalam sejarah Islam ya. Mereka yang telah mengorbankan ya jiwa, harta, waktu ya untuk tauhid ilahi. Nah, ini jugalah yang merupakan pangkal makam karomah ya, makom karomah. Ya. Yakni manakala manusia beserta seluruh wujudnya telah menjadi milik Allah Ta'ala semata dan tidak ada lagi tirai penghalang antara dirinya dan Allah Ta'ala. Ia menyempurnakan
dan menunjukkan seluruh tingkatan kejujuran dan kesetiaan yang merupakan pembakar segenap hijab. Pada waktu itulah ia akan ditetapkan sebagai penerima karunia Allah Ta'ala beserta seluruh potensinya. Nah, ini yang disebut dengan karomah kan. Nah, kan ada orang menyebut, oh ini ada karomahnya kan. Dia mendapatkan karomah kan. Ya karena tadi itu ya mereka sudah mempunyai hubungan yang atau kecintaannya itu sudah melebihi segalanya kepada Allah Ta'ala kan. Nah, makanya di sini mereka mendapatkan karunia itu ya, dan juga potensi-potensi yang lain gitu, yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Nah, jadi Allah Ta'ala menampakkan berbagai macam tanda kebenaran baginya, yang sebagian berfungsi untuk menolak kejahatan, dan sebagian lagi untuk memancarkan limpahan kebaikan. Ya, sebagian berhubungan dengan dirinya dan keluarganya, sebagian berhubungan dengan musuh-musuhnya dan dengan para sahabatnya, ya. Sebagian berhubungan dengan penduduk negerinya, dengan alam semesta termasuk bumi dan langit. Jadi Allah Ta'ala menampakkan tanda-tanda kebenaran itu ya sebagai fungsi ya, dengan berbagai macam fungsi ya ini. Beliau sampaikan ada yang berfungsi untuk menolak kejahatan, ada untuk melimpahkan kebaikan, ya, untuk yang berhubungan dengan dirinya dan keluarganya, atau juga berhubungan dengan musuh-musuhnya kan itu, atau para sahabatnya kan, atau juga untuk penduduk negeri ya, seperti hanya wabah atau gempa dan sebagainya kan ya, yang terjadi di langit dan di bumi kan. Ini kan alam semesta termasuk bumi dan langit. Pendek kata, hampir tidak ada satupun tanda keagungan yang tidak ditampakkan kepada manusia seperti itu. Jadi fase ini tidak menuntut jerih payah dan juga tidak membutuhkan perdebatan apapun. Sebab seandainya seseorang telah benar-benar mendapatkan derajat ketiga yang telah disebutkan, pasti dunia sama sekali tidak akan mampu menandinginya. Jadi tanda keagungan itu ya hampir semuanya sudah ditampakkan ya kepada manusia. Dan penampakan tanda kebenaran tadi itu ya karena memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kan itu. Jadi walaupun istilahnya ya nauzubillah, walaupun tidak dengan usaha, dengan tidak berdoa sekalipun gitu kan. Ya karena Allah Ta'ala sudah cinta, ya pasti akan dibelanya kan itu. Ya seperti kita lah pokoknya dengan anak kita kan, walaupun anak kita tidak menolong ya. Tapi kalau maksudnya tidak minta tolong kepada kita, tapi kalau kita tahu bahwa dia itu butuh pertolongan kan, pasti akan kita tolong dan seterusnya kan. Makanya derajat ketiga ini adalah yang mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Jadi kalau sudah mempunyai hubungan yang khusus dan Tuhan sudah cinta kepadanya, dia pun cinta kepada Tuhannya, atau sama-sama ridho kan itu ya. Ya maka dunia tidak akan bisa menandingi. Ya. Kekuatan dunia tidak akan mampu ya, untuk menandinginya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, siapapun yang menentangnya, ia akan remuk redam. Dan siapapun yang ditentang olehnya, akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala hingga berkeping-keping. Sebab tangannya telah menjadi tangan Allah dan wajahnya telah menjadi wajah Allah. Dan tidak ada seorang pun di antara penentangnya yang dapat mencapai makom atau derajatnya. Kan dalam sejarah juga kita sudah mendengar dan juga sudah membaca ya, orang-orang yang menentang Rasul, yang menentang Nabi kan hancur dengan sendirinya.
Karena Allah Ta'ala sudah berjanji ya, siapapun yang mengatasnamakan Tuhan ya, tetapi itu bukan dari Tuhan ya, ya maka Tuhan sendiri yang akan mencengkeramnya kan. Maka sini akan dihancurkan Allah Ta'ala hingga berkeping-keping ya. Karena orang yang sudah Allah Ta'ala sudah ridho kepada mereka, mereka pun sudah ridho kepada Allah kan itu. Ya, makanya tangan si hamba tadi itu ya sudah menjadi tangannya Allah kan itu. Nah, jadi apapun yang dia perbuat yaitu karena Allah Ta'ala gitu. Kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak pribadinya gitu. Bukan kehendak dia sebagai manusia, tapi karena digerakkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya, walaupun kebanyakan manusia memiliki uang dirham dan dinar, ya, jika mereka berani bersikap kurang ajar, menentang maharaja yang kekayaannya tersebar di timur dan di barat, mereka akan mengalami kehinaan. Adakah akibat lain? Adakah akibat lain lagi yang akan didapatkannya selain itu? Orang-orang seperti itu akan binasa, dan dirham dan dinar mereka pun akan direnggut. Jadi walaupun memiliki kekayaan yang banyak itu kan ya orang-orang dunia ini, tapi tidak akan bisa menentang atau menandingi ya sang maharaja gitu, atau sang mahakaya gitu, yang kekayaannya itu ya dari timur sampai ke barat. Tidak akan bisa menandingi. Nah, justru malah orang-orang yang memiliki kekuasaan tadi kemudian dipergunakan untuk menentang Allah Ta'ala dan utusannya ya akan habis dengan sendirinya ya kekayaannya ya, dinarnya, dirhamnya, dan apapun yang dia miliki gitu ya. Al-Aziz yang Maha Perkasa adalah nama Tuhan, dan Dia tidak akan memberikan kemuliaannya kecuali kepada orang yang telah fana dalam kecintaannya. Nah, di sini Allah Ta'ala ya. Jadi Al-Aziz kan Maha Perkasa ya. Jadi kemuliaan ini tidak akan diberikan ya kecuali kepada orang-orang yang memiliki kecintaan yang khusus gitu, yang sudah fana tadi itu. Ya, tangannya itu sudah tangan Allah Ta'ala, wajahnya sudah wajah Allah Ta'ala. Ya, kan disebutkan dalam hadis qudsi kan, ya dia bisa melangkah itu, kaki itu ya karena kakinya Allah Ta'ala, ya matanya mata Allah Ta'ala kan. Jadi memang tubuhnya itu ya Allah Ta'ala gitu. Karena Allah Ta'ala lah ya dia bisa berbuat ya, seperti itu. Ad-Dhahir adalah nama Tuhan, dan Dia tidak menganugerahkan penampakannya kecuali kepada orang-orang yang dalam posisi mengesahkan dan menunggalkannya. Ya. Ini Ad-Dhahir. Ya. Jadi nama Tuhan ini yang tidak dianugerahkan ya penampakan kebesaran itu ya kecuali kepada orang-orang yang sudah fana gitu, yang menjalin persahabatan dengannya dan berada pada tingkatan yang menyerupai sifat-sifatnya. Ya, sehingga dia menganugerahkan sebagian limpahan nurnya kepada mereka. Ya, dan menganugerahi mereka dengan limpahan pengetahuan tentangnya. Maka mereka akan beribadah kepada sang kekasih itu dengan segenap hati, ruh, dan kebesaran cinta mereka, serta dengan sedemikian rupa mengharapkan keridhoannya sebagaimana yang Dia sendiri kehendaki. Di sini mereka mendapatkan limpahan karunia, limpahan nur ya dari Allah Ta'ala itu. Kenapa? Sebagai kekasih. Ya. Mereka mendapatkan, mereka bisa beribadah ya
dengan kekasihnya itu, ya, menjalin hubungan itu dengan segenap hati dan ruh kebesaran cintanya. Dan mereka tidak mengharapkan apapun, ya, kecuali hanya ridhonya, gitu. Hanya ridhonya Allah Ta'ala. Ya. Jadi bukan mengharapkan pahala, ya. Bukan karena dijauhkan dari neraka atau dimasukkan ke dalam surga, ya. Tapi karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia mengaku beribadah kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, apakah ibadah itu hanya bisa dilakukan dengan banyak sujud, ruku, dan berdiri saja? Jadi banyak orang-orang yang mengaku sudah beribadah, gitu kan. Ya, tapi kan ibadah itu tidak cukup dengan sujud, ruku, dan berdiri kan ini. Tanpa ada amal solehnya, gitu ya. Kalau hari-hari hanya ruku, sujud, berdiri, gitu kan. Tapi amal solehnya tidak ada, ya. Atau dia juga tidak peduli dengan lingkungannya, banyak kan, ya kan nggak berpengaruh, gitu, hubungan dia dengan Tuhan. Justru orang yang memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan itu, ya, mereka akan banyak berbuat amal soleh, akan saling menolong, ya, perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, kan itu. Tidak membenci atau tidak menzolimi dan seterusnya, kan itu. Dan mereka tidak peduli dengan apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, gitu kan. Mau dia beribadah atau tidak, kan gitu kan. Jadi maksudnya, ya, setelah mereka diberikan nasihat, ya, peringatan, gitu kan. Jadi tidak memaksa, pokoknya kamu harus seperti ini gitu. Kamu nggak boleh begini begitu, tidak. Gitu. Nah, justru orang yang banyak sujud, yang banyak ruku, itu harus bermurah hati, gitu ya. Ya, intinya tidak pelit, gitu ya. Ya, pelitnya kan banyak, ya. Pelit bukan hanya dalam harta, kan itu ya. Dari ilmu juga, ya. Dari tenaga, ya. Dari pikiran. Ya. Pelit itu banyak. Atau apakah dengan memutar rangkaian biji tasbih secara berulang-ulang seseorang dapat dianggap sebagai hamba Allah? Makanya kan apa namanya, kayak masih maut, ya, kemudian huzur, ya. Kemudian para khalifah juga, apa namanya, orang-orang saleh di Jumat ini kan belum pernah lah kita melihat beliau itu membawa tasbih, gitu ya, ditenteng kemana-mana, kan itu kan. Jadi seolah menandakan bahwa dia adalah orang yang ahli zikir, kan. Tidak ada, gitu. Ibadah adalah derajat di mana seseorang ditarik oleh kecintaan ilahi ke arahnya, yaitu derajat di mana wujud manusia tersebut benar-benar larut karenanya. Itulah ibadah yang sesungguhnya, karena cinta. Jadi bukan karena hitungan tadi, ya, bukan karena hitungan tasbih. Kalau maunya hitungan biji tasbih tadi kan berarti kan, apa namanya, hitung-hitungan kita, kan itu. Cintanya hitung-hitungan, gitu. Kalau demikian, justru dengan tidak menampakkan itu, ya, cukup di dalam hati dan pikiran, ya, dia akan membawa perubahan yang besar, ya, untuk dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini yang bisa kita mutolaah pada pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan kembali, ya, karena saya akan persiapan juga untuk berangkat ke peninggalan, karena jam 7 menurut rundown acara itu dimulai, ya, acaranya jam 7. Tentunya sebelum jam 7 sudah harus sampai di peninggalan. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, ya, atau cucu usia SMP dan SMA, ya, untuk pagi ini supaya bisa disupport, ya, didukung, ya, untuk bisa pergi, ya, ke peninggalan untuk mengikuti acara KPA Exhibition Day, ya. Jadi hari ini merupakan rangkaian dari acara KPA yang sudah dilakukan di bulan Mei, ya, kalau nggak salah.
Dan nanti akhirnya terakhir di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus itu youth camp, dan juga nanti persiapan untuk youth camp ya. Nanti akan apa namanya camping anak-anak kita, dan akan ada persiapan-persiapan yang nanti akan disampaikan oleh panitia ya untuk persiapan di youth camp yang akan datang. Jadi sekali lagi, walaupun anak cucu Bapak Ibu ya di yang pertama kemarin belum ikut ya, sekarang ini mau ikut diperbolehkan ya. Bukan berarti hanya yang pernah ikut di pertama kemudian yang kedua nggak boleh ikut, tidak, tapi semuanya bisa ikut, yang penting masih usia SMP dan SMA ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Sekali lagi kita doakan untuk anak kita yang akan berangkat di KPA. Di KPA ini serentak seluruh Indonesia yang akan diadakan pada hari ini, Exhibition Day. Yang mudah-mudahan anak-anak kita nantinya sesuai dengan rencana dari pengurus pusat, yaitu untuk kaderisasi pemuda-pemudi Ahmadiyah. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan akan membawa atau memberikan kesan yang terbaik juga untuk anak-anak kita, sehingga harapan-harapan kita semuanya ya diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dimulai. Alhamdulillah. Oh, iya.